Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه في دارين آمين. القرآن هو كلام الله. Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Mu'jizu yang mengandung mukjizat. Al-Munazzalu ala Muhammadin yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril dengan perantara malaikat Jibril al-manqulu ilaina bitawatir yang sampai kepada kita secara mutawatir al-mutabat bitilawatihi dan yang dianggap sebagai ibadah bagi yang membacanya. Pagi hari ini kajian Ulumul Quran kita akan melanjutkan materi tentang definisi Al-Quran. Kita sudah mengenal definisi Al-Quran yang minggu-minggu yang lalu itu saya ambil dari kitab Ali As-Sabuni. Kali ini lebih diringkas lagi supaya kita minimal hafal dikitnya. Ini adalah definisi yang disajikan oleh Man Al-Qattan dalam mabahis Al-Qur'annya yang kita baca. Jadi Al-Quran itu dulu kita sudah pernah membahas bahwa yang pertama bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah dan kita paham semua. Yang kedua bahwa Al-Quran itu mengandung mukjizat. Kemudian diturunkannya kepada Nabi Muhammad. Berarti selain yang diturunkan kepada Nabi Muhammad seperti Injil, Zabur, Taurat itu bukan Al-Quran. Dan turunnya kepada Nabi Muhammad itu dengan perantara malaikat Jibril sampai kepada kita secara mutawatir. Berarti kalau enggak mutawatir itu pastikan bukan Quran. Di banyak hadis-hadis yang dibaca secara ahad berarti itu bukan Al-Quran. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas bahwa definisi Al-Quran yang terakhir yang disajikan oleh Man Al-Qattan al-muta'abbadu bitilawatihi yang dianggap sebagai ibadah bagi yang membacanya. Nah, dari al-muta'abbad bitilawatihi ini maka akan keluar yang namanya hadis qudsi. Hadis qudsi walaupun sama-sama itu kalamullah diturunkan juga kepada Nabi Muhammad, tapi karena tidak al-muta'abbad bitilawatihi maka itu bukan Al-Quran. Jadi hadis qudsi itu firman Allah juga sampaikan itu kepada Nabi Muhammad. Maknanya dari Allah tapi tidak ada lafaznya disusun oleh Nabi Muhammad. Contoh, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu khairum mimma utiya sa'ilin. Itu kata Allah. Jadi dalam sahabatnya biasa kalau Allah Ta'ala itu hadis qudsi. Atau bima yarwihi an rabbih. Seperti ini kalau Allah Ta'ala Allah berfirman berarti bukan Al-Quran karena ini tidak muta'abbad kita berarti kata Allah, barang siapa yang menyibukkan dirinya memuji-mujiku, menyanjung-nyanjungku, maka akan aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Ini sebetulnya adab dalam tingkatan berdoa. Nabi Muhammad itu seperti itu. Jadi ada orang yang satu muji kita tunggu, yang satu minta kita tunggu. Kira-kira yang kita demenin itu yang muji-muji dulu atau yang kita minta dulu? Yang muji. Nah Allah pun demikian. Ada orang minta dulu, maka mintanya kayak suatu hal. Ya Allah, jika rezeki itu di langit turunin, jika di bumi keluarin, jika jauh deketin, itu namanya detik teh. Ya. Jadi yang bagus itu punya tingkatan yang tinggi itu muji-muji Allah aja. Kita kan disuruh tuh kalau habis subuh
kenapa kusuk? Kalau ke dokter biasanya darah rendah ya. Darah rendah, padahal bukan darah rendah sebenarnya, darah rendah. Kemudian kasih amalan, udah baca subhanallah bihamdihi subhanalladzim astagfirullah 100 kali habis subuh sambil nunggu qomat boleh. Apalagi sekarang kan subuhnya enggak di malam. Makanya sunnah kalau subuh itu running time-nya antara ada dan qomat itu enggak terlalu cepat. Ada dilatain dikit. Beda dengan maghrib. Kalau maghrib ukuran salat sunnah 2 rakaat udah langsung qomat. Maghrib itu. Kalau subuh lebih panjang lagi. Maka kita di 10 menit. 10 menit baca subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah itu sempat. Itu hadis muslim seperti itu. Man syaghala dzikri an mas'alati atau itu khairun mimma uqiyas sayyid. Allah begitu. Barang siapa yang menyibukkan dirinya untuk memuji-memujiku sampai lupa minta, maka akan aku berikan yang lebih baik dari yang diminta-minta. Bukan berarti kita tidak boleh berdoa, bukan. Tetap bukan. Makanya kalau kita berdoa juga harus diawali dengan memuji, diakhiri dengan memuji. Jangan kita ya Allah, ya Allah, jangan gitu. Minimal baca alhamdulillah, nanti diakhiri dengan walhamdulillah. Itu kalau berdoa seperti itu. Kalau dipimpin oleh imam kan mesti seperti itu. Nah, kita sendiri pun harus begitu. Urutannya dalam berdoa itu pertama alhamdulillah, kemudian sholawat, baru isinya. Kemudian diakhiri sholawat, baru alhamdulillah. Itu ada dalam doa. Andai kita mau minta langsung, tapi kata Allah, andai kita menyibukkan diri untuk memuji-muji Allah sampai lupa untuk meminta, maka akan diberikan. Lebih baik tidak meminta-minta. Nah, itu namanya hadis qudsi. Sama itu firman Allah, tapi tidak al-muta'abbad bi tilawatihi. Kalau diamalkan baru al-muta'abbad. Nah, kalau kita sekarang itu membahas tentang al-muta'abbad bi tilawatihi, ini ada 2 kata yang harus kita urai. Yang pertama kata ibadah, muta'abbad itu ibadah. Kedua tilawah. Ini kita harus cari term dalam Al-Quran. Apa itu ibadah term dalam Al-Quran? Apa itu tilawah term dalam Al-Quran? Ya, karena saya ini basicnya perspektif Al-Quran ya harus gitu. Karena PTIK itu kalau dokter itu terus dokternya harus mencari term, mencari kebaruan di Al-Quran. Ada yang mau S3 lagi enggak? Kalau Prof sih S3 udah lewat 4 S4 ya. Kalau mau S3 itu karena itu kendala teman-teman itu banyak yang lulus S3 itu karena susah mencari kebaruan, mencari sesuatu yang dalam akal sama-sama bid'ah ya. Nah, kita mencari kebaruan. PTIK itu kampus kami itu, lembaga kami itu kalau lulus itu harus mencari term. Atau saya judulnya persaingan saudara kandung melalui bahasa kasih perspektif Al-Quran. Maka saya harus mencari term persaingan dan term bahasa kasih. Hari ini kita membahas tentang al-muta'abbad, term ibadah dalam Al-Quran dan term tilawah dalam Al-Quran. Beda term dengan berbasis ya. Kalau berbasis substansinya yang di dalam Al-Quran, term makna yang menunjukkan sama dengan mana itu. Ibadah itu kan abdun, abadah, makhluk yang dimiliki. Abdun, hamba, pelakunya hamba. Kita seorang hamba yang dimiliki oleh Allah. Cuma kita itu kadang ngaku hamba doang. Contoh begini, kalau kita infak 1000 tulis saja hamba Allah. Kalau 1 juta umumin. Padahal Nabi Muhammad itu betul-betul diakui kehambaannya. Kita ini tingkatnya baru makhluk ya. Ada makhluk, ada hak abdul. Abdul itu betul-betul orang yang sudah mengabdi secara totalitas kepada Allah.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah diakui kehambaannya. Karena salah satunya tadi Nabi Muhammad itu kadang kalau berdoa tadi memuji aja. Contoh dulu ketika Nabi Muhammad kepengen sekali arah sholat itu dihadapkan ke kiblat, karena pernah dialihkan dari Nabi sholatnya itu dialihkan ke Baitul Maqdis. Namun kepengen bahwa itu kiblat itu kembali ke Ka'bah. Nabi Muhammad gak berani minta kepada Allah langsung, ya Allah kembalikanlah kiblat ke Ka'bah, dan begitu. Tapi terus memuji Allah. Setelah memuji Allah, wali wajhaka satral masjidil haram, di masjid kiblat lain. Begitu. Makanya Nabi Muhammad dalam surat As-Isra itu bi'abdihi, diakui kehambaannya. Beda dengan kita lalu ngaku-ngaku hamba. Tapi mudah-mudahan dengan kita sering berjamaah seperti ini, kita betul-betul dikatakan sebagai, diakui sebagai kehambaannya oleh Allah. Jadi kalau abdul itu ibadah itu dalam Al-Quran itu paling tidak kita menemukan 3 term. Pertama kata aqa'a, kemudian kata khada'a, kemudian kata azum. Di dalam Al-Quran itu kalau ibadah sendiri itu banyak penyebutannya dalam Al-Quran, seperti yang surat Al-Anbiya itu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan muter itu enggak habis-habis pada surat itu. Itu kan 6 ayat, dan hitung aja kalau udah 6 berarti jangan balik lagi. Ya. Itu karena dalam nama ibadah. Ibadah itu sendiri disebutkan di dalam Al-Quran artinya tunduk, sebagai yang dimiliki. Kemudian kata ato'a, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul, banyak sekali. Kalau ada kata ati berarti itu sama, adalah maknanya ibadah juga. Kemudian kata khada'a, tunduk itu kan. Inna syadna zilalahi minas sami ayatan fadolatu anakum laha khalidin. Kemudian kata al-dhullu, duribat alaihim dhillat. Jadi apa itu ibadah? Ini sudah saya simpulkan. Ibadah adalah perbuatan seorang hamba yang menunjukkan ketaatan, kerendahan diri dan kehinaan di hadapan Allah, serta mengagungkan Allah dengan cara melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Itu ibadah yang sudah lazim sebenarnya. Tapi ya kalau diilmiahkan ya seperti ini, namanya ilmiahkan. Kemudian ternyata ibadah itu kalau dilihat dari terminologi, yang tadi secara bahasa ya, etimologi. Secara terminologi, ulama ternyata berbeda-beda pendapat dalam mengartikan kata ibadah sesuai dengan basic yang dia miliki. Ada ulama kalam, ulama tauhid, mendefinisikan ibadah itu adalah tauhidullah wa ta'zimuhu wa yata'dil at-tadalluli wal khudu'i lahu. Jadi kata kuncinya dari mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ini berupa keyakinan, syariat yang diyakini. Jadi kalau kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu Maha Esa, kemudian kita tidak mempersekutukan Allah, berarti itu namanya juga ibadah. Tapi harus ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Kalau kita sudah kenal Allah, sudah yakin Allah bahwa Allah itu Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya, kita sebagai hamba, berarti kita harus tinggal balik. Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, begitu banyak memberikan kemurahan-kemurahan anugerah kepada kita. Nah, kita berbalik kepada Allah untuk berbuat baik juga. Nanti ada turunannya. Makanya menurut ulama dari kalangan fikih, yang dimaksud dengan ibadah adalah ma'adaita ibtidu'al illah wa talaban di thawbihi fil
akhirat. Segala ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharapkan segala pahala di akhirat. Ini ibadah menurut ulama fikih. Maka dalam ilmu fikih nanti akan muncul ada hal-hal yang wajib, ada hal yang sunnah, ada hal yang mubah, dan ada hal yang haram, ada hal yang makruh. Itu dalam fikih. Ketika kita melaksanakan kewajiban berarti ibadah. Ketika kita melaksanakan hal-hal yang dianjurkan sunnah berarti ibadah. Ketika kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah juga itu ibadah. Semua itu kalau kita laksanakan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Beda lagi dengan ibadah yang didefinisikan oleh ulama tasawuf yang mengatakan fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsahu ta'diman li rabbih. Seseorang mukallaf, mukallaf itu ya kita orang yang sudah dibebani hukum syariat. Beda dengan anak kecil namanya belum mukallaf. Kalau kita sudah mukallaf, sudah 15 tahun ke atas, sudah 15 tahun pendidikannya. Dan lebih bahkan ya. Setiap orang yang umurnya 15 tahun ke atas atau belum 15 tahun tapi sudah balik, sudah mimpi basah, sudah haid, menstruasi bagi perempuan. Perempuan zaman sekarang, anak zaman sekarang nutrisinya kan bagus-bagus ya. Pergaulan juga bagus-bagus. Kalau udah 9 tahun aja, sekarang udah banyak yang haid. Nah itu harus ditekankan, itu ibadahnya sebetulnya sudah harus benar. Badannya masih belang bentong, nah itu nanti kan karena dia sudah terbebani hukum kalah namanya, itu akan berdosa ya. Anak itu. Nah kalau belum balik ya kembali kepada orang tuanya. Kalau anaknya tidak dididik berarti dosa orang tuanya. Kalau orang tidak sholat berarti namanya anak yang tidak dididik. Berarti yang dosa orang tuanya. Kalau sudah balik itu urusan dia. Makanya ada namanya pendidikan pra-akil balik, sangat penting. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis itu, apabila anak itu sudah 10 tahun belum dia mau sholat maka pukullah. Itu sudah 10 tahun itu sudah mendekati usia 15 tahun balik. Di situ adalah penekanan. Sebetulnya dengan kata-kata memukul itu tanda bahwa kita gagal sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya kalau kita berhasil mendidik pada usia 7 tahun, membiasakan dia sholat sehingga 10 tahun sudah biasa sholat, tidak perlu kita pukul, tidak ada istilah pukul. Ada yang pukul berarti tanda kita kurang berhasil mendidik pada masa sebelumnya. Ini pendidikan pra-akil balik sangat perlu kita tekankan kepada anak, nah itu kewajiban kita. Kalau sudah dewasa itu urusan dia sendiri. Tidak melaksanakan sholat ya dia yang dosa. Kita apakah berdosa? Dosa bukan kita tidak sholat ya, tapi kita tidak mendidik anak itu. Nah, jadi yang namanya ibadah itu di dalam definisi ilmu tasawuf perbuatan kalam kita nih yang sudah dewasa, yang sudah usia 15 tahun, yang sudah diberi hukum syariat, yang dia berlawanan dengan hawa nafsunya. Ya mungkin kita sekarang subuh-subuh ini hawa nafsu kita pengennya berbahan di rumah ya, berbahan di rumah atau ya jalan pagi sambil lihat-lihat apa tuh sepedahan. Itu hawa nafsu kita kan pagi pengennya pergi ke puncak, hari Minggu kan, Sabtu libur, liburan apa ini tiap hari Minggu ya, tiap hari Minggu biasanya kalau sudah rambutnya putih semua tiap hari Minggu dan kemudian itu hawa nafsu kita. Nah, ketika kita melawan hawa nafsu kita pengennya banyak makan, hawa nafsu kita pengennya makan terus, jalan-jalan terus, kita lawan itu dengan berseberangan dengan hawa nafsu kita pergi ke masjid taklim, kita bertemu dengan orang-orang soleh, malam hari jam 2, jam 3 pengen kita tidur enak banget tidur sebelum sore. Nah, kita lawan hawa nafsu itu, pengen tidur kita bangun sholat tahajud. Nah, itu berarti
ketika menjauhi akhlakul madhmumah, berarti itu juga dikatakan sebagai ibadah. Itulah ibadah secara terminologi. Kita ungkap tiga ini aja, karena syariat berkaitan dengan syariat. Syariat itu ada yang sifatnya diyakini, itu namanya ilmu tauhid. Ada yang sifatnya diamalkan, maka itu namanya ilmu fikih. Ada yang sifatnya diperangaikan, maka itu namanya seperti ilmu tasawuf. Jadi kalau seorang muslim yang kuat itu, maka dia harus membangun fondasi. Ibarat pohon yang bagus itu akarnya ke dalam itu sangat kuat, akarnya kuat, itu namanya tauhid. Ketika akarnya kuat, maka dahannya, daunnya akan kokoh juga. Itu daun, kemudian batang pohon itu diibaratkan sebagai ilmu fikih. Kemudian kalau orang itu sudah akarnya kuat, batangnya bagus, tidak cukup di situ. Kalau dia kepengen bermanfaat dari sekitarnya, maka buah itu, pohon itu harus berbuah. Buah itulah adalah ilmu akhlak. Kita ngaji ilmu tauhid, mantap keyakinan kita kepada Tuhan, tapi harus diimplementasikan dalam ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Nah, ketika ibadahnya bagus, tauhidnya bagus, maka muslim yang terbaik itu adalah juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Jangan sampai kepergiannya disulahi oleh warga sekitar, syukur dia mati. Jangan sampai begitu. Kalau kita itu orang terbaik itu, ketika kita lahir ke alam dunia ini, kita dalam keadaan menangis. Nangis kita itu. Tapi orang sekeliling kita itu, dia dalam keadaan tertawa, bahagia, ada lahir bayi baru. Nah, ketika meninggal harus sebaliknya. Iya, kita gimana? Sebaliknya berarti orang sekeliling kita menangis, kita tersenyum. Karena orang menangis, kenapa menangis? Kepergian orang yang dicintainya. Berarti orang itu namanya bermanfaat itu. Ketika lahir, sekeliling kita ketawa, kita menangis. Balik, ketika nanti meninggal, sekeliling kita orang pada menangis, kita tersenyum. Nah, itu berarti tauhidnya sudah mantap, fikihnya mantap, kemudian juga akhlaknya juga luar biasa. Dan dia orang bermanfaat namanya. Itu namanya ibadah. Tapi ibadah itu ada dua namanya. Ada ibadah yang mahdoh, ada ibadah yang ghair mahdoh. Ada hubungannya langsung dengan Allah, ada yang hubungannya dengan amalan, dengan lingkungan, dengan orang-orang sekitar. Ibadah. Nah, supaya ibadah itu diterima oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Maka berarti kita ibadahnya harus penuh dengan keikhlasan. Ikhlas itu murni hanya karena Allah. Ibarat kata kita lagi sholat di depan kambing-kambing kita, kira-kira kepengen nggak sholat itu dipengen dipuji oleh kambing? Ada orang menggembala kambing ya, amal kambing, dia sholat dulu, sholat ya siang hari di hadapan kambingnya. Kita kira-kira kepengen dipuji kambing gitu? Enggak. Nah, kita sholat sekarang ini, jangan sampai kita kepengen dipuji oleh orang-orang sekitarnya. Kenapa? Dia juga sama seperti kita makhluk. Kita sholat itu hanya kepada Allah. Yang punya surga itu adalah Allah. Ngapain kita pengen dipuji oleh makhluk? Ibarat kata ikhlas itu ilustrasinya seperti kita punya sepeda di rumah. Bapak Ibu nih, setiap hari itu kira-kira buang hajat nggak? Buang hajat, buang hajat. Kira-kira kalau buang hajat itu berapa tuh jumlahnya yang kita sudah buang? Pernah ngitung nggak? Kita buang hajat pernah ngitung nggak? Nggak pernah. Atau habis pulang dari sini ada yang ngitung? Nggak ada ya. Berapa liter udah masuk ke
Kita nggak pernah pikirin itu, nggak pernah pikirin. Coba kalau kita sahabat itu, udah keluarin aja. Barang udah keluar, nggak usah dipikirin. Ikhlas sama Allah. Itu ikhlas seperti itu. Ya, jadi supaya ibadah itu nilai menghargai Allah, maka ibadahnya harus ikhlas. Baru selesai kita bicara ibadah. Karena dalam definisi ini al-muta'abbadu bi tilawatihi, al-muta'abbad yang dianggap ibadah bagi yang membacanya. Kenapa sini musannif man al-qur'an dalam membaca Al-Qur'annya juga kemarin Ali As-Sabuni mendefinisikannya dengan bi tilawatihi. Padahal dalam Al-Quran kata membaca itu yang artinya membaca dalam bahasa Indonesia bisa dengan tilawah, bisa dengan qiraah. Tapi kenapa Tuhan musannif menggunakan kalimat bitilawatihi bukan al-muta'abbadu bi qiraatihi? Nah, ini kalau dalam bahasa itu kata demi kata sangat mengandung kepentingan yang sangat luar biasa. Kadang sulit diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Contoh dalam bahasa wujud maujud. Apa itu wujud? Apa itu maujud? Itu dalam bahasa Indonesia apa yang tidak ada. Wujud itu, saya ini keterangan ini dapat dari Quran Asal Umar. Wujud itu sesuatu yang ada di benak pikiran kita, itu wujud. Andai Monas dalam kita tidak kelihatan, dalam kita tidak lihat saat ini, tapi di pikiran kita ada. Oh, ada ini di atasnya, bawahnya adalah di tempat-tempat sejarah. Itu berarti Monas namanya wujud, walaupun tidak kelihatan. Itu wujud. Bahkan sesuatu yang belum nampak, tapi di pikiran kita sudah ada. Kita mau bangun rumah, nanti begini ya, bertingkat, di kamarnya di atas lantai 3, bawah ada 2, kamarnya sekian. Belum ada itu, rumah itu, wujud intinya fisiknya belum ada, tapi di pikiran kita sudah ada. Itu dalam bahasa Arab disebutnya wujud. Ada pun yang terlihat seperti ini sekarang, meja, ini ada mie, ini air. Itu dalam bahasa Arab namanya maujud. Dalam bahasa kita antara wujud dan maujud sama aja. Makanya juga pernah terjadi perdebatan saya panggil statement nggak ada dalam Al-Quran wujudnya Allah. Nah, itu penting bahasa Arab seperti itu. Maujud, wujud, bahasa Indonesia apa? Tadi kan wujud, tadi kan apa yang ada di benak pikiran kita, walaupun fisiknya tidak ada. Tapi kalau maujud ada fisiknya. Itu kata bahasa Umar. Nah, begitu juga dengan kata tilawah, dengan kata qiraah. Yang bahasa kitanya diartikan dengan membaca. Padahal ternyata maknanya beda antara qiraah dan tilawah. Tilawah itu lebih kepada membaca dalam arti bersuara. Itu tilawah namanya. Dan kalau kita lihat term dalam Al-Quran, tilawah itu merupakan bentuk fi'il yang fa'ilnya itu seringkali menggunakan yang disasar itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah utlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Itu selalu begitu. Ketika menyebut kata tilawah, kata utlu, yatslu, itu berarti kesananya yang disasar adalah Al-Quran. Maka sering kita mendengar ada namanya lomba tilawatil Quran. Sasarannya jelas Al-Quran. Berbeda dengan ketika orang menyebutkan lomba qiraatul kutub. Itu kok qiraatul kutub, kenapa tidak tilawah? Ya? Padahal sama-sama membaca. Ini ahli bahasa harus seperti ini, Pak. Kalau bahasa Sunda gitu. Tilawah itu lebih kepada yang bersuara dan berbunyi.
Kemudian objeknya jelas, itu sesuatu yang sudah jelas, yang sudah pasti, dan kebenarannya itu adalah seperti Al-Quran, itu namanya tilawah. Makanya itu benar, orang-orang yang menyebutkan tilawah Quran, qiraatul kutub, itu benar. Waswalain nama abnai Adam bil haq. Bacalah cerita dua putra Nabi Adam. Itu kenapa menggunakan usul, tidak menggunakan qiraah. Kata Pak Quraisy itu, kenapa demikian? Karena yang suruh dibacakan itu sudah jelas beritanya dan harus disampaikan secara jelas, dan cara menyampaikannya juga benar. Kata Prof. Quraisy begitu dalam surat Al-Maidah. Jadi sasarannya Al-Quran, tilawatul Quran. Lalu apa dengan qiraah? Qiraah itu lebih umumnya. Contohnya ayat yang pertama kali turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa bukan uslu? Tidak menggunakan tilawah, kenapa tidak begitu? Karena yang suruh dibaca itu, ini Pak Prof. Nasar ini Rektor Universitas TG selalu berkata, ini yang suruh dibaca itu bukan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Quran belum ada. Waktu itu, waktu turun surat Iqra itu, Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Apa yang dimaksud dibaca, disuruh dibaca itu? Bukan Quran. Walaupun setelah perkembangan zaman itu kita lakukan sebetulnya ya Quran juga. Tapi di situ yang suruh dibaca adalah ayat-ayat kaumiyah. Karena kalau disuruh baca Al-Quran, Qurannya belum ada. Apa yang mau dibaca? Belum turun. Baru itu doang yang turun. Berarti perintah di situ menunjuk kepada perintah membaca alam semesta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini sangat dalam sebenarnya. Kenapa yang diturunkan pertama kali oleh Allah itu suruhan untuk membaca alam semesta? Dan di situ ada dua kalimat yang sangat fundamental. Pertama, bacalah. Kedua, dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Ini dua kata yang sangat bergandengan dan sangat luar biasa. Ada istilah logos, ada mitos. Logos itu artinya keilmuan yang berdasarkan akal. Mitos itu keilmuan yang berdasarkan spiritual. Karena sebelum Al-Quran itu turun, dua, baik logos maupun mitos ini sangat terkenal. Sebelum Nabi Isa lahir, kita kenal namanya, ada orang namanya Plato, kemudian Socrates dan lain sebagainya. Ilmuwan yang sangat luar biasa. Pola pikirnya dalam dia menghasilkan ilmu bahwa alam semesta itu sebagai objek, manusia sebagai subjek. Itu keilmuan yang pertama kali muncul. Dan sekarang itu orang-orang yang pola pikir seperti itu masih ada sampai saat ini. Alam dijadikan sebagai objek, sementara manusia sebagai subjek. Ini bahaya. Ada orang menanam sawit, dia harus mensterilkan lahan, kemudian dia bakar itu lahan. Dia tidak melihat di lahan itu ada binatang-binatang yang sangat banyak. Ada burung, ada semut, ada lain sebagainya. Dia bakar. Dia tidak memikirkan alam semesta itu. Dihancurkan. Yang penting dia ingin mencapai apa yang dia tuju, menanam sawit. Yang dia kepengen sawit aja. Tapi dia dengan mengorbankan berapa banyak binatang yang ada di alam itu, hutan itu. Itu logos. Alam sebagai objek. Dulu di kampung saya itu, di kampung Bojong, Kelapa Nunggal, gunung itu begitu indah, namanya Gunung Cakra. Jakaswara Roma Irama itu syutingnya di situ. Film Jakaswara. Ada yang pernah dengar Jakaswara dulu? Filmnya enggak. Saya ngalamin itu kecil. Film Jakaswara
sebagai objek. Kemudian lahirlah Nabi Isa. Kembangan orang agama Nasrani itu lebih mementingkan ukhrawi, sehingga manusia sebagai objek dan alam sebagai subjek. Banyak sekali mitos-mitos yang lahir pada ajaran Nasrani, karena dia lebih mementingkan ukhrawi. Ada anak sakit, kenapa anak sakit? Oh, tadi dia lewat di situ tuh pohon gede. Coba dia kamu bawa apa makan di situ. Benar tuh dibawa makanan kepada di bawah pohon ya oleh anak itu tadi dilewati. Setelah 3 hari kemudian anakku sembuh. Manusia sebagai objek, alam sebagai subjek. Mitos-mitos yang sifatnya spiritual itu muncul. Tapi itu karena zaman dulu ya, sebenarnya benarnya keyakinan sebenarnya. Ada anak keturunan, gitu. Ambil aja ujung dari ikar itu, tempelin sininya, sembuh. Ya, itu sebetulnya bukan mitos ininya, ya keyakinannya aja itu. Keyakinannya itu. Ya itu. Tapi kalau orang-orang itu dulu munculnya itu ya seperti yang kalau di kalau umpan itu dia bawa makakak dulu ke sawah, dia puja ke sawah itu alam sebagai subjek, manusia sebagai objek. Lalu bagaimana dengan Islam? Sangat keren pada waktu itu, sangat luar biasa antara logos dan mitos. Islam datang turunkan kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Apa maksudnya? Logos sebagai pola pikir orang-orang yang sebelum Nasrani itu bagus memang ya. Kita harus mengelola alam ini. Tapi alam itu juga dalam Islam ini, alam itu juga makhluk. Di dalam Al-Quran tidak ada makhluk yang mati. Disebutkan di dalam surat Al-Isra itu, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Segala sesuatu yang ada di alam semesta itu bertasbih. Artinya bertasbih berarti walaupun itu makhluk yang berupa gunung, pohon dan lain sebagainya, itu dia mempunyai emosi. Sehingga kalau alam itu mempunyai emosi, berarti kita tidak memperlakukan dia secara semena-mena. Dulu ada zaman Muhammad, ada orang ahli tukang membuat mimbar dan sebagainya. Nabi Muhammad sudah sekian lama itu menggunakan mimbar itu, tempat khutbahnya dulu gitu ya. Kemudian ada orang yang menawarkan, bagaimana yang saya ganti aja di mimbarnya, ganti dengan yang baru. Boleh nggak yang semua saya ambil ini, bisa bikin yang lebih bagus lagi. Kemudian digantilah dengan yang baru dan yang lama itu digeser ke pojokan masjid. Ketika Rasulullah sedang khutbah, mendengar ada suara tangisan yang tangis itu bukan orang di sekitar orang yang ada di situ, tidak ada yang nangis. Tapi para sahabat mendengar tangisan itu. Lalu setelah khutbah selesai, Rasul menghampiri kayu yang dimungkin itu. Kemudian ditanya, wahai kayu, kenapa kau menangis? Rasul, ini mukjizat Rasul. Ya. Kayu menjawab bahwa dia masih kepengen dihidupi oleh Rasulullah. Akhirnya, ya kalau saya gantikan. Baik, kalau begitu, kamu apakah kepengen kamu saya tanam lalu menghasilkan buah yang banyak, ataukah nanti kamu akan di surga bersama masuk ke surga ya? Akhirnya lebih memilih nanti di surga aja. Akhirnya itu kayu itu dibawa. Setelah itu kan diam, setelah diiming-iming seperti itu, kayu itu diam. Dibawa oleh sahabat rumahnya, dibikin koleksi.
kata Prof. Nasrullah itu, kalau koleksi barang antik itu bukan bid'ah. Rasul ada itu, sahabat dilarang koleksi kayu bekas riba, bawa ke rumahnya karena tahu dia itu nangis. Dibawa ke rumahnya setiap Prof. Nasrullah itu ketika ngasih kuliah lara itu. Ini koleksi barang antik itu tidak sesuatu hal yang bid'ah, asal jangan dijadikan sebagai alat, sebagai subjek, manusia sebagai objek. Gak apa-apa sih kalau koleksi itu apa-apa, paling orangnya dia sebagai arkeolog, dan arkeolog itu yang meneliti hal-hal yang sifatnya bumi kan, itu tidak apa-apa, asal tidak dijadikan sebagai alat, sebagai subjek, tapi manusia sebagai objek seperti itu. Ya, jadi setia. Ya, jadi itu ikra. Jadi bagaimana Islam itu menanggapi hal itu? Logos itu ada, mitos juga, serta spiritual juga ada. Namun apa? Makanya dalam Islam itu, ketika seseorang itu ikra membaca, jangan sampai lupa bahwa membacanya itu harus disertai dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Artinya alam semesta ini dalam pandangan Islam bisa biru bertasbih. Kalau bertasbih itu berarti punya emosi. Kalau punya emosi tidak diperlakukan semena-mena, ada aturan dan lain sebagainya. Alam, minyak dan lain sebagainya, bumi, air itu tidak bisa dikuasai oleh individu, kan begitu dalam aturannya. Harus dikuasai oleh negara yang mengelola. Ketika negara mengelola, hasil dari pengelolaan itu dikembalikan kepada rakyat. Air dikatakan banyak perusahaan air di Bali ya. Dalam Islam itu seharusnya yang namanya air, kemudian sifatnya itu umum seperti itu kan, itu tidak bisa dikuasai oleh individu, tapi harus dikuasai oleh negara. Kalau sudah negara, nanti hasilnya itu dikembalikan kepada rakyat. Jadi kalau dalam Islam itu logos dan mitos disatukan. Seseorang ketika membaca, tapi harus ingat, dia harus ingat kepada Allah, sehingga ketika memperlakukan alam tidak semena-mena, bersahabat. Bahkan kalau kata Prof. Nasrullah itu, ketika mau meneliti tanah, dia ucapin salam kepada tanah. Assalamualaikum ya tanah, saya mau meneliti kau. Begitu. Karena ternyata alam semesta itu dia punya emosi. Nah, itu namanya ikra. Ikra itu membaca yang sifatnya lebih umum. Nah, lalu segitu aja ya. Lalu apa pahala membaca Al-Quran? Nah, ketika kita sudah tahu bahwa Al-Quran, membaca Al-Quran itu yang herannya tilawah itu sebagai sesuatu yang dianggap sebagai ibadah, maka Al-Quran itu ketika dibaca itu mendapatkan pahala. Dalam Al-Quran bahwa yang informasikan bahwa Al-Quran itu dianggap sebagai ibadah dan mendapatkan pahala bagi yang membacanya, dalam ayat Al-Quran, innal ladzina yasquna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Itu satu. Bagi siapa yang membaca membaca kitab Allah, kemudian melaksanakan sholat, kemudian berinfak, dia mendapatkan perniagaan yang selalu menguntungkan. Jadi baca Quran itu selalu menguntungkan, berpahala. Dalam hadis banyak sekali. Sini kita buka satu hadis Bukhari Muslim dari sahabat Utsman bin Affan. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu dianggap sebagai sebaik-baiknya. Jadi kalau ditanya ilmu apa yang paling tinggi, yaitu membaca Al-Quran. Kalau ada ilmu fikih itu wajib, tauhid wajib, kemudian tasawuf wajib, itu karena berkaitan dengan Al-Quran, sehingga itu juga utama. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran sehingga menghasilkan sebuah disiplin ilmu, itu yang lebih utama, itu sudah ikrar. Kemudian
VIP. Di surganya VIP, tempatnya di depan bersama malaikat-malaikat yang mulia. VIP kan enak katanya ya. Dan kata Nabi, orang yang membaca Quran dia mesti berkata-kata benar, dia dapat dua pahala. Pahala pertama pahala membacanya, pahala kedua pahala dia terus berusaha ingin belajar dan baca ini. Dua hadis. Tiga, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatu wal hasanatu bi ajri aktsariha la tuqalikun harfun walakin alikun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang membaca Al-Quran maka bagi dia 10 kebaikan, dan 10 kebaikan itu dilipat gandakan lagi. Dan 10 kebaikan itu apakah satu ayat? Tidak. Setiap huruf. Alif 1 huruf. Seperti bismillah ada 9 huruf, berarti tinggal dikalikan 9 kali 10 dan dilipat gandakan. Apa maksudnya dilipat gandakan? Kata Sayyidina Ali begini, barang siapa yang membaca Al-Quran dalam sholat, barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat dan punya wudu, dia mendapatkan 50 kebaikan. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran tapi dia tidak punya wudu, artinya berarti Qurannya tidak dipegang, dia membaca dengan hafalan, seperti dia hafal surat Al-Ikhlas dia baca, maka baginya 10 kebaikan. Jadi kalau bisa kita kalau bisa hafal baca Quran dalam sholat atau tahajud itu bagus, biar kita merasakan hatam Al-Quran dalam. Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan itu 60 kali hatam baca Quran 1 bulan, dan itu di dalam sholat 60 kali hatam itu. Berarti siang 1 kali hatam, malam 1 kali hatam.